ini untuk masyarakat luas ya. Jadi untuk memudahkan dalam menjelaskan, saya pakai istilahnya gagap. Oke. Nah, itu saya bagi menjadi dua biar memudahkan. Yaitu ada yang gagap wajar dan yang satunya gagap yang tidak wajar. Ya, jadi bentuknya hampir sama, tapi dua itu memiliki perbedaan. Ya, gagap yang wajar itu biasanya terjadi pada anak-anak usia 2 sampai 5 tahun. Ya. Oke. Ada Kemudian usianya ya, ya, ada batasan rentan usia usianya. tertentu, Oke. batasan rentan usia tertentu. Kenapa pada saat anak usia 2 sampai 5 tahun itu banyak mengalami kegagapan? Karena pada seperti topik yang kemarin ya, karena pada usia 2 sampai 5 tahun itu kemampuan bahasa anak kan juga berkembang. Betul. Kemampuan anak dalam menyusun kata menjadi kalimat itu juga berkembang. Ketika anak ingin menjelaskan sesuatu, itu kan kebanyakan anak itu mengucapkan satu kata terlebih dahulu, kemudian memikirkan kata selanjutnya. Nah, ketika memikirkan kata-kata selanjutnya, anak tersebut cenderung mengalami pengulangan pada kata yang akan diucapkan. Oh. Ya, itu yang oke, wajar. oke. Kemudian Bapak Ibu juga perlu waspada ini. Kalau misalnya anaknya memasuki usia 2 sampai 5 tahun. Misalnya anaknya itu mulai gagap pada usia 2,5 tahun, anggaplah gitu kan. Kemudian 6 bulan setelah gagap itu muncul, ya, ternyata tidak mengalami perbaikan, maka itu terindikasi gagapnya itu tidak wajar. Oh. Biasanya anak-anak yang gagapnya itu tidak wajar, itu terdapat karakteristik pengucapan yang memiliki pola tertentu. Kalau yang gagapnya wajar, itu pola kesalahan atau pola pengucapan pengulangan kata itu adalah whole seluruhnya. Contoh, aku mau susu. Nah, itu malah indikasi yang wajar. Kalau yang indikasi enggak wajar itu adalah aku mau susu. Gitu. Cuma suku kata awalnya Suku kata aja awalnya ya. saja. Oke. Ya, meskipun itu tidak menjadi patokan yang mutlak. Harus kita pantau dulu selama 6 bulan. Ya. Oke. Kemudian jadi itu tadi onsetnya itu terjadi selama 6 bulan. Kalau 6 bulan itu sejak gagap awalnya muncul enggak ada perbaikan, maka itu perlu dikonsultasikan. Oh. Ya, batasnya 2 sampai 5 tahun. Nah, kalau misalnya munculnya usia 3 tahun, berarti sampai usia 3 tahun 6 bulan itu harusnya gagapnya mengalami perbaikan. Ketika tidak mengalami perbaikan, maka itu perlu dikonsultasikan. Ya, itu gagap yang wajar. Kemudian tanda yang kedua, gagap yang wajar itu pengulangannya tidak lebih dari 3 kali. Indikatornya Yang wajar. tidak lebih dari 3 kali. Misalnya, aku mau susu. Tapi kalau yang enggak wajar bisa juga whole semua kata, tapi lebih dari 3 kali, banyak sekali. Oke. Ya, itu Jadi yang gimana? membedakan. Aku mau Aku mau susu Mau gitu. apa nih? Jadi contohnya seperti itu. Oke. Ya. Nah, kemudian ada lagi ketika pemanjangan, yang bagian pemanjangan. Ketika pemanjangannya itu banyak membutuhkan waktu sekitar 1 detik, maka 1 itu detik? itu indikasi nggak wajar. Oh. Ya, 1 detik itu lama loh kalau berbicara. Iya benar sih, Ya, benar sih. ya. Jadi misalnya coba di stop. Bentar ya. Susu saya. Nah, itu indikator gitu. ke gagap yang tidak wajar, meskipun usianya masih berada dalam rentan yang sama, 2 sampai 5 tahun. Gitu. Jadi di sini perlu sekali untuk dimonitoring perkembangan anak. Benar. Ya. Kemudian yang satunya terdapat perilaku tambahan atau ketegangan otot tertentu. Jadi ketika anak itu ingin mengucapkan sesuatu kayaknya terlihat sangat-sangat effort gitu, memiliki usaha yang keras. Nah, itu indikator ke gagap yang tidak wajar. Ya, jadi untuk membedakan gagap yang wajar dan tidak wajar, ya dilihat dari beberapa karakteristik tersebut. Oke. Itu Berarti gagap yang wajar dan tidak wajar.